Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Minanda Sadis. Nomor induk mahasiswa 856949374. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan judul Perkembangan Seksual pada Tumbuhan Struktur Bunga. Yang dimana tujuan praktikum kita kali ini adalah mengamati struktur bunga kembang sepatu. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah 1 pinset, 2 kaca pembesar, 3 silet, dan 4 bunga kembang sepatu. Perkembangan tumbuhan pada bunga lengkap adalah proses perubahan dan pertumbuhan organ reproduksi pada tumbuhan berbunga atau Angiospermae yang memiliki seluruh bagian bunga utama, yakni kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Bunga yang memiliki keempat bagian ini disebut bunga lengkap karena memiliki alat reproduksi jantan dan betina yang memungkinkan terjadinya penyerbukan dan pembuahan dalam satu bunga. Salah satu contoh bunga lengkap yaitu bunga kembang sepatu. Sekarang kita akan mengamati struktur bunga sepatu beserta dengan fungsinya. Yang pertama, tangkai bunga. Tangkai bunga yang terletak pada bagian paling bawah bunga, penghubung antara bunga dan batang. Fungsinya menopang bunga agar tetap melekat pada batang serta menyalurkan air dan zat hara dari batang pada bunga. Yang kedua, dasar bunga. Dasar bunga yang terletak di atas tangkai bunga, tempat meletaknya semua bagian bunga. Fungsinya menjadi tempat bertumpunya seluruh bagian bunga seperti kelopak, mahkota, bedang sari, dan putik. Yang ketiga, kelopak bunga. Kelopak bunga berwarna hijau menyerupai daun mengelilingi mahkota bagian luar. Fungsinya melindungi kuncup bunga sebelum mekar agar tidak rusak. Keempat, mahkota bunga berwarna merah besar dan memiliki permukaan yang lembut. Fungsinya menarik perhatian serangga penyerbuk seperti lebah dan kupu-kupu. Kelima, benang sari. Benang sari terdiri dari dua, yaitu tangkai sari dan kepala sari. Tangkai sari batang tipis yang menyangga kepala sari, sedangkan kepala sari tempat menghasilkan dan menyimpan serbuk sari. Fungsinya yaitu menghasilkan sel jantan untuk proses penyerbukan. Keenam, putik. Putik yaitu alat kelamin betina. Putik terdiri dari kepala putik dan tangkai putik, yang dimana kepala putik permukaan lengket tempat menempel serbuk sari, sedangkan tangkai putik menghubungkan kepala putik dengan ovarium, yaitu ovarium merupakan tempat terdapat bakal biji yang akan menjadi biji setelah pembuahan. Fungsinya sebagai tempat terjadinya pembuahan antara sel jantan dan sel betina. Ketujuh, bakal biji. Bakal biji atau ovulum, yaitu terletak di dalam bakal buah ovarium. Fungsinya setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang akan menjadi biji. Dan yang kedelapan yaitu bakal buah atau ovarium. Fungsinya setelah pembuahan, bakal buah berkembang menjadi buah yang melindungi biji. Adapun hasil pengamatan yang saya lakukan, yang pertama adalah morfologi bunga sepatu. Morfologi bunga sepatu adalah struktur luar atau bentuk bagian bunga yang dapat diamati secara langsung, yaitu pertama, tangkai bunga, kedua, kelopak bunga, ketiga, mahkota bunga, keempat, benang sari atau alat kelamin jantan, kelima, putik atau alat kelamin betina, dan keenam, dasar bunga. Yang kedua, sayatan vertikal bunga sepatu. Sayatan vertikal bunga sepatu merupakan irisan membujur dari bagian atas ke bawah bunga yang bertujuan untuk melihat struktur bagian dalam bunga secara lengkap. Melalui sayatan vertikal ini, kita dapat melihat letak dan hubungan antara benang sari putik serta bagian lainnya yang membantu memahami proses reproduksi bunga sepatu. Jadi, saya dapat menyimpulkan bahwa bunga sepatu termasuk bunga lengkap karena memiliki semua bagian utama bunga, yaitu kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Selain itu, bunga sepatu bersifat hermafrodit atau bunga sempurna karena memiliki alat kelamin jantan dan kelamin betina dalam satu bunga.